Dalam praktikum laporan ini dengan judul penurunan titik beku dan apakah pengaruh dari garamnya dalam pembuatan es krim. Tujuannya untuk dapat mengetahui dan memahami bukti aplikasi dan penerapan penurunan titik beku larutan garam dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teorinya adalah es krim adalah sebuah makanan beku yang dibuat dari produk susu seperti krim ataupun sejenisnya yang digabungkan dengan perasa dan pemanis. Sifat kualitatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutnya. Titik beku larutan adalah temperatur pada saat kristal pertama dari pelarut murni mulai terbentuk dalam keseimbangan dengan larutan. Alat yang digunakan kaleng wafer, baskom, gelas, panci, sendok, dan bahan-bahannya adalah garam krosok, es batu, dan susu cair. Iya, aku mati nanti. Langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Pecahkan semua es batu dan masukkan ke dalam baskom. Kondisinya itu es batu yang dipecahkan dengan terlampau kecil dari ukurannya. Setelah itu taburi garam pada es batu yang telah dihancurkan, lalu campuri rata. Yang kedua, tuangkan susu cair ke dalam kaleng roti, lalu tutuplah kaleng roti tersebut. Yang ketiga, masukkan kaleng roti yang telah berisi susu cair ke dalam panci. Ukuran panci harus lebih besar daripada kaleng roti tersebut, agar kaleng roti dapat dimasukkan ke dalam panci. Yang keempat, masukkan satu persatu es batu yang telah ditaburi garam krosok ke sisi kaleng, sampai semua sisi kaleng tertutupi oleh es batu tersebut. Yang kelima, setelah itu kocok kaleng roti memutar sehingga susu cair di dalamnya membeku, membentuk es krim. Yang keenam, lihatlah es batu yang di sisi kaleng mulai mencair, dan lihatlah bunga es yang menempel di sekitar panci. Kedelapan, setelah beberapa saat bukalah tutup kaleng roti untuk melihat kondisi cairnya yang berada di dalamnya. Apabila sudah membeku, hentikanlah putaran kalengnya dan silakanlah ambil sendok untuk menempatkan es krim di dalam yang sudah jadi ke dalam gelas. Yang ke-11, amatilah dan setelah itu nikmati es krim yang kalian buat sendiri. Pada percobaan pembuatan kali ini didasarkan atas teori sifat kualitatif larutan, yaitu larutan yang hanya dipengaruhi oleh partikel zat larut, bukan dipengaruhi oleh jumlah zat larutnya. Percobaan pembekuan es krim dengan garam yang dicampuri dengan es batu membuktikan bahwa reaksi yang terjadi antara garam dengan es batu tersebut menyebabkan penurunan titik beku. Es batu yang diberi garam lama-kelamaan akan meleleh. Lelehan tersebut akan tercampuri dengan partikel garam, sehingga terbentuk larutan garam. Semakin banyak garam ditambahkan, maka semakin banyak pula lelehan es batu yang tercampur. Dengan demikian, reaksi ini termasuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi pelepasan panas atau energi. Hal ini disebabkan karena titik beku larutan garam lebih rendah dari titik beku pelarut murni. Penyebabnya agar larutan garam membeku. Garam melepaskan yang akhirnya panas itu diterima oleh es batu yang menyebabkan sebagian mencair. Sementara itu air pun mencoba membuang panas yang diterimanya. Akhirnya garam ini yang banyak tersebar dalam larutan garam, membuat suhu larutan menjadi lebih rendah daripada suhu larutan murni. Dengan demikian, adonan es krim tadi dikelilingi oleh larutan garam yang suhunya lebih rendah daripada pelarut murni, sehingga menyebabkan adonan es membeku. Akan tetapi, apabila adonan es krim tadi dibiarkan saja mendingin, maka hasilnya tidak akan enak karena es krim berbentuk kristal es yang kasar. Maka dari itu, pengocokan adalah kunci dari membuat es krim yang baik untuk menghasilkan es krim yang lebih lembut. Lalu apa fungsi garam dalam es batu? Pencampuran garam dalam es batu menyebabkan sebagian besar es batu mencair. Lelehan es batu dan garam membentuk air garam.
Reaksi antara air garam dan es batu ini menyebabkan penurunan suhu. Kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya yang pertama adalah sifat kolikatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut di dalam larutan dan tidak dipengaruhi oleh sifat dari zat larut. Yang kedua, perbedaan titik beku akibat adanya partikel-partikel zat larut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku larutan sebanding dengan hasil kali molaritas larutan. Dengan tetapan penurunan titik beku pelarut atau KF dinyatakan dengan persamaan delta KF sama dengan KF dikali M, dengan M adalah molaritas. 3. Temperatur normal campuran es dengan air adalah 0 derajat Celcius. Akan tetapi tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah min 3 derajat Celcius untuk lebih rendah atau lebih lemah. Untuk mencapai suhu tersebut perlu ditambahkan garam dalam proses pembuatan es krim. Garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan setelah larut itu membentuk air, garam, serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran ini mendapatkan panas dari adonan es krim. Maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat seperti yang diinginkan. Yang keempat, semakin banyak garam ditambahkan, maka es batu proses pembukaan es krim akan semakin cepat. Sekian dari saya, Andika Gilang Pratama, laporan praktikum dari sifat kolikatif larutan penurunan titik beku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bingung banget. Alhamdulillah.